Di tengah negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran, terjadi terobosan bersejarah di Timur Tengah yang luput dari perhatian yang semestinya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kemarin bahwa Israel dan Lebanon telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata selama 10 hari dan mengumumkan perundingan tingkat tertinggi pertama dalam 43 tahun terakhir. Donald Trump secara pribadi melakukan pembicaraan telepon dengan para pemimpin Lebanon dan Israel, serta mengundang keduanya ke Washington untuk mencapai perdamaian dan kesepakatan mengenai perlucutan senjata Hizbullah. Namun ternyata ini baru permulaan. Ternyata Amerika Serikat dan gerakan Palestina Hamas pada 14 April untuk pertama kalinya mengadakan pembicaraan langsung sejak tercapainya kesepakatan gencatan senjata pada 10 Oktober 2025. Dan kini Donald Trump sudah membanggakan diri bahwa dalam waktu dekat dia akan menciptakan perdamaian abadi baik di jalur Gaza maupun di Lebanon. Namun, benarkah semuanya semudah yang dikatakan oleh Trump? Mari kita cari tahu bersama. Nama saya Alexi Pici, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Namun sebelum kita mulai, saya mohon untuk subscribe ke channel ini, berikan like pada video ini, dan tulis komentar apapun di bawah video ini. Saya akan sangat berterima kasih kepada kalian. Selain itu, jangan lupa subscribe ke kanal Telegram saya, Pici News. Linknya ada di deskripsi video ini. Di sana kami mempublikasikan berita-berita terbaru secara langsung begitu kami menerimanya. Jadi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Israel dan Lebanon telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata selama 10 hari yang mulai berlaku pada Kamis malam. Ini penting karena Amerika Serikat sudah beberapa hari mendesak adanya gencatan senjata antara Israel dan Lebanon, sambil secara paralel mengupayakan kemungkinan perjanjian damai dengan Iran. Akhirnya, pada 16 April, Donald Trump menyatakan, "Saya baru saja melakukan pembicaraan yang sangat baik dengan Presiden Lebanon yang sangat dihormati, Joseph Aoun, dan Perdana Menteri Israel, Bibi Netanyahu. Kedua pemimpin ini sepakat bahwa untuk mencapai perdamaian antara negara mereka secara resmi memulai gencatan senjata selama 10 hari. Pada hari Selasa, kedua negara untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun bertemu di sini, di Washington, bersama Menteri Luar Negeri kita yang hebat, Marco Rubio. Saya telah menugaskan Wakil Presiden J.D. Vance dan Menteri Luar Negeri Rubio bersama dengan Ketua Kepala Staf Gabungan Dan Kane untuk bekerja sama dengan Israel dan Lebanon demi mencapai perdamaian yang langgeng. Bagi saya, akan menjadi suatu kehormatan untuk menyelesaikan 9 konflik militer. Dan itu akan menjadi yang ke-10 bagi saya. Jadi, mari kita lakukan ini." Kemudian Donald Trump menyatakan bahwa ia telah mengundang Aoun dan Netanyahu ke Gedung Putih untuk kutipannya pembicaraan substantif pertama antara Israel dan Lebanon sejak tahun 1983. Dan di sini sangat penting untuk dipahami bahwa hanya setelah adanya perundingan langsung, saya tekankan, perundingan langsung antara Lebanon dan Israel, barulah kita bisa berbicara tentang gencatan senjata, bukan setelah perundingan dengan Amerika Serikat dan juga Iran, di mana Israel sebenarnya tidak ikut serta, begitu juga Lebanon. Namun demikian, rencana gencatan senjata ini sangat sensitif secara politik bagi Netanyahu, tetapi bisa membantu Trump mencapai kesepakatan damai dengan Iran. Meskipun secara resmi kedua jalur ini dipertimbangkan secara terpisah, Iran mengklaim bahwa serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon merupakan pelanggaran terhadap gencatan senjata yang disepakati oleh Amerika Serikat, yang sebenarnya adalah omong kosong belaka. Amerika Serikat dan Israel menyangkal bahwa perjanjian gencatan senjata dengan Iran berlaku untuk serangan Israel terhadap Hizbullah yang didukung Iran. Setelah mencapai kesepakatan dengan Iran, Israel melakukan serangkaian serangan besar-besaran ke Lebanon dan menyatakan bahwa sebenarnya mereka tidak ada hubungannya dengan kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran itu. Untuk semua orang pintar yang di kolom komentar menulis, "Kok bisa begitu?" Iran dan Amerika Serikat sudah mencapai kesepakatan, tapi Israel melanggar kesepakatan itu. Saya akan menjawab kalian dengan bahasa yang sederhana dengan analogi yang sangat mudah. Bayangkan sebuah situasi. Misalnya Anda sendiri, jika Anda berpikir bahwa Israel telah melanggar kesepakatan itu, Anda duduk di depan saya, lalu saya berkata kepada Anda, "Dengarkan, saya bersama seseorang, tidak penting siapa, entah itu teman atau lawan. Kami sepakat bahwa Anda akan berhenti dari pekerjaan Anda akan menyerahkan uang Anda kepada kami, Anda akan pindah dari apartemen Anda, dan Anda akan mengganti tempat tinggal Anda. Kami sudah sepakat dan Anda melaksanakannya. Bagaimana menurut Anda dengan pilihan seperti itu?" Tidak ada negosiasi langsung antara Lebanon dan Israel sebelum saat ini.
Jadi, gencatan senjata seperti apa yang dimaksud? Siapa yang telah menyepakatinya? Apakah Israel dan Lebanon diwakili di meja perundingan antara Amerika Serikat dan Iran? Tidakkah menurut Anda terdengar konyol pernyataan bahwa Israel telah melanggar kesepakatan yang dibuat antara Amerika Serikat dan Iran? Menurut saya, itu omong kosong. Tapi intriknya ada pada hal berikut. Trump membuat pernyataan ini tak lama setelah Netanyahu mengumpulkan kabinet keamanannya untuk konferensi darurat guna membahas gencatan senjata dan melakukan pemungutan suara terkait hal tersebut. Para menteri yang seharusnya menyetujui keputusan semacam itu mengetahui pernyataan Trump beberapa menit setelah percakapan telepon dengan Netanyahu dimulai, bahkan sebelum diskusi serius dimulai. Jadi sekali lagi, Netanyahu mengumpulkan para menteri melalui telepon seperti itu. Dan tepat saat pengarahan itu berlangsung, mereka mengetahui bahwa Trump telah mengumumkan gencatan senjata. Saya juga ingin mengingatkan bahwa pada hari Selasa, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengadakan pertemuan langka antara diplomat Israel dan Lebanon. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai gencatan senjata, namun tidak ada keputusan yang diambil saat itu. Pada Rabu malam, saat berlangsungnya rapat Kabinet Keamanan Israel, Trump kembali secara terbuka menyerukan gencatan senjata. Namun keputusan kembali tidak diambil. Kemudian pada Rabu malam, Trump menulis di Truth Social bahwa dia sedang berusaha sedikit meredakan ketegangan antara Israel dan Lebanon. Pada saat yang sama, pemerintah Lebanon dikejutkan oleh pernyataan Donald Trump. Dan para pejabat Lebanon menyatakan bahwa pada tahap ini, Presiden Aoun kecil kemungkinan akan setuju untuk bernegosiasi dengan Netanyahu. Pada Kamis pagi, Marco Rubio berbicara dengan Aoun, dan Aoun menyatakan bahwa masih terlalu dini untuk bertemu dengan Netanyahu. Beberapa jam kemudian, Trump menelpon Aoun untuk membahas gencatan senjata. Dan itu adalah percakapan pertama Trump dan Rubio dengan Presiden Lebanon sejak ia menjabat. Dan setelah itu, Trump mengumumkan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon. Namun perlu diingat, tuntutan utama Israel adalah perlucutan senjata Hizbullah Lebanon. Ngomong-ngomong, hal ini sebenarnya sudah disepakati berulang kali. Dan pemerintah Lebanon seharusnya sudah lama memenuhi tuntutan ini. Tapi mari kita lihat, gencatan senjata selama 10 hari ini hanyalah jebakan Donald Trump atau benar-benar jalan menuju perdamaian? Kenapa saya bilang ini bisa jadi jebakan? Karena bukan tidak mungkin Donald Trump hanya mencari jeda perang di Lebanon agar Iran mau bernegosiasi. Lalu setelah itu, perang bisa dilanjutkan lagi. Namun pada saat yang sama, tim Donald Trump mengambil langkah tidak biasa lainnya. CNN melaporkan bahwa Amerika Serikat dan Gerakan Palestina Hamas melakukan pertemuan pada 14 April, mengadakan pembicaraan langsung sejak penandatanganan perjanjian gencatan senjata pada 10 Oktober 2025. Menurut dua perwakilan kelompok Hamas, pada 14 April di ibu kota Mesir, delegasi yang dipimpin oleh Duta Besar Urusan Normalisasi Ekonomi dari pemerintahan Donald Trump, Aryeh Lightstone, bertemu dengan anggota Politbiro dan pemimpin kelompok teroris Hamas di jalur Gaza, Khalilim Al-Hay. Menurut sumber, Lightstone didampingi oleh perwakilan tinggi Dewan Perdamaian di Gaza, Nikolai Mladenov. Dan menurut mereka, Al-Hay menekankan perlunya penghentian serangan, peningkatan jumlah bantuan kemanusiaan yang masuk ke jalur Gaza, serta pelaksanaan kewajiban Israel pada tahap pertama perjanjian untuk beralih ke fase berikutnya. Pejabat Amerika pada gilirannya menyatakan bahwa pertemuan tersebut berlangsung beberapa hari setelah negosiasi Lightstone dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu, di mana dibahas pelaksanaan penuh kewajiban Israel pada tahap pertama perjanjian. Namun sebenarnya kedua sumber tersebut tidak menyebutkan bahwa Hamas wajib melucuti senjata demi mencapai perdamaian dan melanjutkan ke tahap berikutnya, yang sampai sekarang belum mereka lakukan. Dan jelas mereka tampaknya mencoba untuk kembali berkelit, bermanuver, dan menghindari beberapa rintangan. Dalam pertemuan dengan Menteri Netanyahu, mereka membahas